saat ini memang zona kita merah, merah. Maka dari tim gugus tugas ID ini minta audiensi pada kita dan diskusi di sini bagaimana kudus ini selama 2 minggu bisa turun menjadi oranye, 2 minggu lagi bisa turun menjadi kuning. Nah, ini perlu mengoptimalkan semua elemen, bahkan lintas sektoral juga terkait masalah penanganan ini. Dan gugus tugas ini pun kita akan besok kita rapatkan dengan tim gugus tugas sendiri supaya semua yang menjadi relawan dari gugus tugas ini bisa mengoptimalkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misalnya saat ini tidak bisa optimal untuk maka dari itu semua dari malam minggu kemarin sudah mulai turun semua serentak, dan mulai hari ini dari Satpol PP sudah selalu monitoring mulai hari Minggu sekarang dan seterusnya, mulai monitoring terkait masalah untuk kerumunan, terkait masalah pasar, mungkin mall, kafe, semuanya dipastikan di situ ada satgas protokol kesehatan. Kalau enggak, suruh tutup. Pak, takutnya mungkin ada kebijakan tegas terkait kayak pelarangan, terus kemudian juga di dunia pendidikan ini seperti apa, Pak? Di dunia pendidikan untuk saat ini memang sudah belum ada untuk instruksi dari pusat, dan kita sendiri ada kebijakan paling terkait masalah kemarin aja untuk daftar ulang orientasi di sekolah, itu pun harus menerapkan kedisiplinan ini protokol kesehatan, dan harus diantar orang tua pulang pergi, jadi tidak boleh pergi sendiri. Untuk terkait masalah pendidikan. Yang terkait masalah yang lain, ini Balai Jagung akan kita tata lagi, sudah tak suruh sekat-sekat, jalan samping gerombol caranya di luar seperti kemarin tadi malam, tak suruh garis-garis, yang kemarin bisa ditempati 300 lebih, mungkin ini cuma 100 atau 150. Yang lainnya kan dari 300 kan separuh, yang separuh lagi nanti biar kita tata sementara. Apa dijadwal gitu ya, Pak? Ya, nanti kita dijadwalkan bisa. Mungkin pagi jam sekian sampai jam sekian, atau sore, atau mungkin 2 hari sekali. Pak, dengan adanya zona merah ini mungkin ada kebijakan yang kemarin diperlonggar seperti kayak kesenian itu diperketat lagi. Kita pending lagi. Kita pending dulu. Jadi ini yang punya hajat ini hanya batas keluarga aja. Intinya batas keluarga aja. Itu pun harus penerapan kedisiplinan protokol kesehatan harus. Jadi kita pending sementara untuk ini sampai kita nunggu kita ada penurunan di dalam status zona kita. Termasuk izin liburan itu, Pak, ya? Melihat kondisi yang saat ini, Pak, mungkin dengan punya prediksi bahwa untuk penurunan ini kan harus ada target. Ya. Karena kemarin jangan bilang Agustus, apakah untuk Agustus nanti mampu atau mungkin September atau? Insya Allah, Mas. Ini dari manajemen dari gugus tugas ID sendiri sudah mulai untuk bagaimana memanage yang terbaik dan mengoptimalkan semuanya. Dan dari kita pun, dari pemerintah daerah sebagai gugus tugas pun akan kita membagikan sebagai tupoksi dari gugus tugas ini sendiri. Dari mulai dari Forkopimda kita berikan pada kita. Pak, kalau melihat seperti alun-alun, kemudian kafe-kafe dan lain sebagainya yang masih buka, karena jangan bilang ini belum dicabut ya, untuk jam malam, Pak. Artinya ini kan masih berlaku maksimal sampai jam 8 sampai pagi. Jam 9. Sampai pagi ya, Pak. Ada boleh ada. Jam 6 sampai jam 6. Itu memang aturan itu sudah harus ditegakkan. Ini kita tegakkan lagi. Jadi nanti checkpoint akan kita berlakukan lagi. Oh, checkpoint ada. Juga portal juga ya, Pak, di jalan. Portal jalan itu loh, Pak. Ya, nanti kita akan aktifkan lagi. Ya, mulai kapan, Pak, checkpoint? Ya, nanti baru kita nanti sama ini untuk gugus tugas yang lain akan kita rapatkan, pos pun akan kita hidupkan lagi. Posnya mau ditutup lagi? Ya, rencana nanti. Ya, nanti bagaimana endingnya, nanti baru kita mau rapat semua. Ada rencana misalkan untuk checkpoint ditambah atau seperti kemarin, Pak? Sementara seperti kemarin dulu. Ya, nanti kita lihat kondisinya. Setelah ada checkpoint kita berlakukan lagi, kondisinya zona ini bagaimana. Pak, perubahan zona sendiri itu indikatornya apa sih? Indikatornya itu sebetulnya untuk dari persentase dari inilah untuk peningkatan kasus apa kematian? Ya, peningkatan kasus.
Peningkatan kasus ya, peningkatan kematian juga ya. Indikatornya itu ada 15. Ya, Pak Bupati, artinya ada peningkatan kasus ini mungkin ada disebabkan mungkin karena apa paling banyak yang menyumbang Pak? Dari klaster atau penyerta sih untuk sakit penyerta. Nah, kita lihat di situ semua ada penyertanya semua. Ya. Jadi laporan dari saya semua ada penyerta. Jadi tidak ada yang memang sehat murni kena COVID ya. Belum ada sampai sekarang. Dan tidak ada karena COVID meninggal Pak ya? Tidak ada, belum ada. Ya, belum ada, belum. Sampai sekarang ya, belum ada. berarti mungkin ada dari golongan atau dari klaster tertentu mungkin Pak, ada enggak gitu? Sekarang Kudus ini sudah tidak ada klaster karena sudah merata. Sudah merata. Transmisi lokal tadi Pak ya? Transmisi lokal itu ya? Ya, udah sebetulnya sudah masuk karena makanya kita tegaskan tadi sama teman-teman ID, Kudus ini penanganan semaksimal apapun. Kalau kita tidak ada karantina wilayah, orang luar masih bisa masuk. Orang di pabrik-pabrik di sini pun orang yang bekerja dari luar kota tidak mau stay home atau stay at home itu sendiri. Yo, akan terus berlanjut. akan terus. Nah itu kan yang dikhawatirkan seperti itu. Ya. Ini kan harus ada kebijakan tegas Ya. seperti itu. Nah itu nanti kedepannya seperti apa Pak? Kebijakan tegas kalau dilihat orang yang dari luar kota dari sampai 6.000 dari perusahaan. Ah, Ya kan? 6.000 orang. 6.000 orang kemarin kalau kita mungkin kalau pabrik untuk yang mungkin punya jabatan struktural di situ sih mungkin bisa ada rumah dinas di sini. ya. Tapi yang sebagai pegawai mungkin bawahan sendiri otomatis dari perusahaan menambah operasional untuk memberikan fasilitas kepada mereka di sini. Ya kan? Memberikan fasilitas. Nah ini yang perlu kita tegaskan. Makanya kemarin dari pihak Jarum, dari pihak Yono, dia merasa keberatan dengan adanya seperti itu. Tapi saya tegaskan kemarin ketegasan saya, tolong dipantau, dimonitor bahwa dia sampai di rumah dan orang rumah pun jangan sampai menerima orang dari luar. Dipastikan kalau menerima orang dari luar semua harus menerapkan kedisiplinan protokol kesehatan. Harus pakai masker selalu di dalam rumah, harus semua harus cuci tangan, harus steril lah masuk di rumah. Berarti Kalau dengan banyaknya penambahan ini, kondisi ruang isolasi di rumah sakit di Kudus gimana? Ruang isolasi kita sendiri masih ada karena kita ini yang dirawat di sana kan cuma hanya 52, padahal kita untuk menyediakan sampai di atas 100. Sudah ada 100 atau? Ada, ya pokoknya cadangan-cadangan juga ada. Berarti Pak Manek perlu buka ini buka. Semua sudah ada. Pak, ada kebijakan nggak untuk membatasi pasien dari luar daerah yang masuk di rumah sakit itu? Nah itu Mas yang susah karena rumah sakit kita rumah sakit rujukan, ya kan rujukan. Nah, jadi kalau kita masuk memang kondisinya dia ada gejala, kita tidak bisa nolak. Kita tidak bisa nolak. Setelah menjadi PDP, ya otomatis itu. Makanya di sini tuh sangat luar biasa. Sekarang tuh kasus baru setiap hari itu ada 9 orang, 10 orang tuh biasa. Yang sembuh cuma hanya 5 orang. Pak, apa mungkin nanti membuat rumah sakit yang khusus di sentral COVID Ya, ya? rencana itu Mas. Rencana nanti kalau memang sudah betul, makanya kita tekan dulu. Yang zona merah ini kita tekan dulu. Kita punya target untuk 2 minggu supaya menjadi oranye. 2 minggu Pak. Nah, kalau sudah oranye kita tekan lagi. Makanya ini kita terapkan semua. Jadi untuk kerumunan ini kita mulai monitoring dari mulai Forkopimda sekarang sudah jalan terus. Untuk jalan yang mau di PAL tadi Pak, kira-kira minggu depan sudah mulai apa nanti malam Pak? Nanti kita perintahkan ke Satpol PP. Mungkin hari ini secara lewat telepon bisa saya perintahkan untuk segera ditutup Pak. Nanti malam. Tapi sementara tidak ada yang jaga dulu ya, jaga dulu Iya. kita tutup dulu. Mulai nanti malam berarti tutup. Ya, bisa. Pak, mungkin Nanti termasuk malam bisa, ke Pak. Jepara Pak ya, soal Jepara kan meningkat tajam juga Pak. Iya. Makanya. Iya. Lewat. Caranya kita